Kalau kita bicara tentang musisi besar, biasanya ada satu pola cerita yang sering muncul. Hidup susah, masa kecil berat, lingkungan keras, lalu musik jadi jalan keluar. Cerita seperti itu memang kuat dan banyak yang nyata. Tapi tidak semua musisi besar lahir dari kondisi seperti itu. Ada juga musisi yang sejak awal hidup dengan akses pendidikan dan keamanan finansial. Dan di titik itu, pertanyaannya bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan soal apa yang dilakukan dengan kesempatan yang sudah ada. Julian Casablancas dari The Strokes adalah contoh yang menarik untuk dibahas dari sudut ini. Dia bukanlah musisi yang datang dari bawah dan tumbuh dalam kekurangan. Dia tumbuh dalam keadaan berkecukupan dengan latar belakang keluarganya yang kaya. Di video ini, kita akan melihat bagaimana jika privilege dimanfaatkan dengan serius dan bertanggung jawab. Seperti halnya Julian memanfaatkan ini dalam dunia musik. Yuk kita bahas. Julian Fernando Casablancas dikenal sebagai lead singer, songwriter, ujung tombak gerakan garage rock atau post-punk asal New York, The Strokes. Julian lahir pada 23 Agustus 1978 dari pasangan John Casablancas dan Jeanette Christensen. Ayahnya, John Casablancas, adalah pendiri Elite Model Management, salah satu agensi model terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Ibunya, Jeanette Christensen, adalah seorang model dan mantan Miss Denmark. Suami kedua ibunya, Sam Adekwe, adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan Julian ke dunia musik. Ia memberikan Julian kecil sebuah album musik The Doors, yang menjadi titik balik dari musik-musik pop yang ia dengarkan kala itu. Tumbuh remaja, Julian pun angkat koper dan bersekolah ke salah satu asrama paling tua di Swiss, yakni Institut La Rossi. Di sana, ia bertemu dengan calon gitaris The Strokes, Albert Hammond Jr. Beranjak SMA, Julian melanjutkan studi kembali ke New York, Amerika Serikat. Ia bersekolah di SMA Lycée Français dan dipertemukan dengan Fabrizio Moretti serta Nick Valenci. Keduanya juga akan melengkapi formasi grup mereka nantinya. Julian Casablancas mulai bermusik bersama Moretti, Valenci, Hammond bersama dengan basis Nikolai Fresher pada 1998. Setahun kemudian, barulah mereka menamakan diri sebagai The Strokes. Julian dan kawan-kawan meluncurkan debut albumnya pada tahun 2001, bertajuk Is This It, dan langsung disambut secara antusias oleh publik dan kritik. Sejak awal hidupnya, Julian tumbuh dalam kondisi yang aman secara ekonomi. Ia memiliki akses ke pendidikan, budaya, dan lingkungan internasional. Ia menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah antara Amerika dan Eropa. Tapi, satu hal penting perlu ditegaskan sejak awal. Akses tidak otomatis memberi arah hidup. Banyak orang lahir dengan privilege, tapi tidak pernah benar-benar membangun sesuatu yang bermakna. Privilege hanya membuka pintu. Ia tidak menjamin apa yang akan terjadi setelahnya. Julian bisa saja memilih jalur yang aman, mengikuti jejak ayahnya dalam bisnis, atau hidup nyaman tanpa harus membuktikan apapun. Tapi ketertarikannya terhadap musik jauh lebih dalam. Ia memilih musik bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai suatu bidang yang dia kerjakan secara serius. Salah satu anggapan yang sering dilekatkan pada orang yang berprivilege adalah, ya wajar sukses, dia kan anak orang kaya. Kalimat yang sangat klise, tapi sering mengabaikan satu hal penting, proses. Sejak muda, Julian adalah pendengar musik yang obsesif. Ia menyerap banyak pengaruh, mulai dari punk rock, garage rock, new wave, hingga band-band alternatif Inggris dan Amerika. Sebut saja The Velvet Underground, Television, hingga The Doors. Ia tidak hanya sekedar mendengarkan musik, tapi juga memperhatikan struktur lagu, cara vokal dibawakan, sikap band di atas panggung, dan konteks sosial di balik musik itu sendiri. Disinilah privilege bekerja. Privilege memberi waktu, memberi ruang untuk belajar tanpa tekanan ekonomi dan diisi dengan berbagai usaha untuk mencapainya. Julian membangun identitas musikalnya sendiri, pelan-pelan bersama orang-orang yang memiliki visi yang sama. The Strokes sering disalahpahami sebagai band instan. Debut mereka meledak cepat, lalu muncul anggapan bahwa kesuksesan itu mudah. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebelum album debut mereka dirilis, The Strokes telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Mereka menghabiskan waktu lama di ruang latihan,
menyempurnakan lagu-lagu mereka hingga tercipta karya musik yang sempurna. Julian sebagai vokalis bukan penyanyi dengan teknik konvensional yang bersih dan megah, tapi justru disitulah kekuatannya. Gaya bernyanyinya terdengar santai, malas tapi sebenarnya penuh kontrol. Ia memahami timing, frase, dan emosi dengan sangat detail. Lirik-liriknya tidak rumit secara bahasa, tapi kuat secara sikap. Banyak lagu The Strokes berbicara tentang kebosanan, hubungan yang hampa, dan kebingungan generasi muda urban. Tema-tema ini sangat relevan di awal 2000-an, saat musik rock mulai kehilangan arah dan energi. Ketika album Is This It dirilis, dampaknya sangat besar, bukan hanya karena lagunya enak didengar, tapi karena ia mengubah arah musik rock alternatif. The Strokes akhirnya menjadi besar. Ini bukan hanya hasil keberuntungan, ini hasil pemahaman konteks dan disiplin artistik. Di titik ini, penting untuk kembali ke topik utama, privilege. Julian Casablancas memang memiliki jaringan, akses, dan keamanan finansial. Tapi ia tidak menggunakan semua itu untuk melompati proses. Ia menggunakannya untuk memberi ruang bagi proses. Ia bisa gagal tanpa hancur. Ia bisa bereksperimen tanpa takut tidak makan. Dan ini adalah keuntungan besar. Hal ini terlihat di proyek musik solonya di tahun 2009. Sebagai artis solo, Julian memulai dengan niat untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, baik secara musikal maupun lirik. Album solo pertamanya, Praises for the Young, dirilis pada 2 November 2009. Album ini sangat dipengaruhi oleh new wave dan elektronika, dengan Julian menggunakan synthesizer untuk banyak lagu. Ia membahas gaya barunya dalam sebuah wawancara di tahun 2009 dengan mengatakan, "Saya ingin membuat musik yang lebih aneh, tetapi saya ingin cerdas. Saya ingin menjadi sangat orisinil dan menjembatani kesenjangan antara musik tradisional dan musik modern." Pada 2013, Julian Casablancas membentuk proyek band baru bernama The Voids. Lewat The Voids, Julian menunjukkan sisi lain dari dirinya. Musiknya lebih kompleks, lebih aneh, dan lebih tidak ramah pasar. Meskipun suara band ini tidak selalu diterima dengan baik, The Voids bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara musik yang agresif dan kompleks. Mereka memiliki tujuan, yaitu mewakili hal-hal yang tidak terlihat dan mengeksplorasi musik dari pinggiran. The Voids adalah sebuah proyek untuk eksplorasi dan bukan untuk menyenangkan semua orang. Dan disinilah peran privilege bekerja. Julian tidak perlu mengikuti pasar untuk bertahan hidup. Ia tidak perlu mengejar radio play atau chart. Ia bisa jujur pada eksperimennya sendiri dan lebih idealis dalam bermusik. Banyak musisi ingin melakukan hal seperti ini, tapi tidak bisa, karena ada tuntutan industri, ada tekanan ekonomi, dan ada ekspektasi pasar. Julian punya kebebasan itu, dan ia memilih untuk memakainya. Yang membedakan Julian dari banyak anak orang kaya lain adalah ia menghormati musik sebagai kerja serius. Ia membangun reputasi dari karya. Julian Casablancas sering dianggap sebagai sosok yang mendefinisikan ulang musik rock di awal tahun 2000-an. Sebagai vokalis utama dan penulis lagu utama The Strokes, ia meninggalkan jejak mendalam yang mencakup aspek musik, gaya hidup hingga industri musik independen. Legasi terbesarnya adalah perilisan album debut The Strokes, Is This It tahun 2001. Album ini dianggap sebagai titik balik yang menyelamatkan musik rock dari dominasi pop rock yang terlalu terpoles atau nu metal yang sedang populer saat itu. Soundnya yang mentah dan gritty menginspirasi banyak band besar setelahnya, seperti Arctic Monkeys dan The Killers. Gaya bernyanyi Julian yang terdengar acuh tak acuh namun penuh emosi mentah menjadi standar baru bagi vokalis indie rock. Melalui proyeknya The Voids, ia menunjukkan sisi eksperimental yang jauh lebih kompleks dan tidak komersial. Salah satu contohnya adalah genre bending. Ia menggabungkan elemen punk, musik elektronik, hingga pengaruh musik dunia, seperti musik Afrika dan Turki. Kisah Julian Casablancas bukan kisah tentang penderitaan, dan juga bukan kisah tentang kemudahan. Ini adalah kisah tentang pilihan. Ia lahir dengan privilege, tapi tidak menyia-nyiakannya. Ia memilih untuk bekerja serius, belajar, dan mengambil risiko artistik. Julian Casablancas tidak membuktikan bahwa musisi harus menderita untuk menjadi besar.
Ia membuktikan bahwa keseriusan dan tanggung jawab atas kesempatan bisa melahirkan pengaruh yang sama besarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.